Raja Wali Family. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pasti Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan selalu melindungi saudara. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, sudah 1 minggu kembali Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih buat anugerah untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kini tiba saatnya Tuhan kami akan mengucap syukur. Kami akan berterima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan nama-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari dengan segenap hatimu katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, katakan, bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Inilah hormat kami ya Bapa. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kau Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, oh selamanya, selamanya. Selamanya. Amin. Bahwa dialah Allah yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, inilah hati kami ya Bapa. Kami mau terus diajar untuk mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan Yesus.
semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pribadi yang sangat mengenal kami ya Bapa. Pribadi yang sangat mengetahui hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang menggenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Kami mau terus tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu ya Bapa. Kami mau terus masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi. Kami tahu Engkau mengetahui seluruh isi hati kami ya Tuhan. Hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kata
tercapai kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, khususnya jemaat Tuhan di GPI Raja Wali yang mengikuti ibadah ini secara online. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu atas kami. Kami percaya segala perkara terjadi atas pengetahuan-Mu, bahkan atas izin-Mu, dan pasti tidak akan melampaui kekuatan kami. Kalaupun itu terjadi, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya mari terangi kami dengan firman-Mu, supaya setiap kami boleh mengalami sukacita. Dan kami percaya sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini bersumber dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-128. Mazmur 128 berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tentu yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Saudara, renungan kita pada saat ini berjudul Keluarga yang Mengasihi Tuhan, saudara. Untuk menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan memang tidak terlalu mudah. Dia harus disertai yang namanya kejujuran, konsistensi, ketulusan, dan kesungguhan. Dan ini orang satu rumah sendiri yang akan jauh lebih banyak menjadi saksi, melihat dan merasakannya. Mazmur 128 dari 5 jilid kitab Mazmur, maka Mazmur 128 ada pada jilid 5, yaitu antara 107 sampai 150. Dan pada jilid ini berjudul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang juga menyadari bahwa kita ini adalah keluarga yang sudah ditebus. Dan keluarga yang harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar dari satu pasal ini. Keluarga yang mengasihi Tuhan, ada 3 ciri keluarga yang mengasihi Tuhan. Pada ayat yang pertama dan kedua, hidupnya mengutamakan Tuhan. Nah, seperti apa? Coba kita perhatikan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, itu ayat 1, saudara. Jadi kalau begitu, yang hidupnya mengutamakan Tuhan, dia adalah orang yang selalu hormat kepada Tuhan. Ya, nggak seperti upacara atau mungkin ketemu orang manggut, saudara ya. Ketika hormat sama bendera, tapi hormat kepada Tuhan. Saya pinjam kata-kata Wesley Brill. Dalam satu bukunya dia berkata, orang yang hormat kepada Tuhan yang pertama adalah yang percaya bahwa Yesus itu juru selamat, saudara. Jadi dia mesti percaya Yesus itu bukan sekedar lahir dari seorang wanita, tapi lebih daripada itu dia adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi orang yang hormat kepada Tuhan adalah orang yang percaya Yesus Kristus adalah juru selamat. Kemudian yang hormat kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dan yang tidak menghujatnya, saudara.
Nah kemudian berikutnya, siapakah orang yang menghormati Tuhan? Yaitu tidak mengutuk umat pilihan Tuhan. Ya, di Alkitab ada satu umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Nah yang Tuhan mau adalah kita memberkati umat Israel. Nah kalau kita memberkati umat Israel, kita tidak sedang menentang Tuhan. Karena Tuhan ingin umatnya yang pilihan ini diberkati, dan orang yang memberkati umat Israel akan kembali diberkati. Dan siapa yang hormat kepada Tuhan, itu hidupnya selalu berbuat baik, karena Yesus kita itu baik, dan buahnya pasti kebaikan. Mengutamakan Tuhan, dalam ayat yang berikutnya dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau tadi selalu hormat kepada Tuhan, maka berikutnya adalah yang taat akan Tuhan. Pendeta Gilbert mengatakan orang taat hidupnya pasti menuai berkat dan mujizat. Jadi kalau kita rindu untuk berkat dan mujizat, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, maka kunci yang sederhana adalah taat. Taat diterjemahkan dengan dua kalimat. Yang pertama, melakukan yang Tuhan perintahkan, dan taat menjauhi apa yang Tuhan larang. Ya, nurut aja. Kendati pun kita belum mengerti, kendati pun kita masih ragu-ragu, nurut aja. Kalau itu firman Tuhan, pastikan satu saat kita akan menuai berkat dan mujizat. Masih pada ayatnya yang bacaan kita tadi, sekarang dalam ayat 2 dikatakan memakan hasil jerih payah tanganmu. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya selalu hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengelola talenta milik Tuhan. Jadi kita diberikan talenta masing-masing tidak sama, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi pastikan itu diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan tahu itu. Nah itu sebabnya mari kita mau belajar mengelola talenta yang Tuhan kasih itu. Ya, jangan pernah iri dengan milik orang lain, jangan menipu, ya, jangan meminta-minta atau meminjam, jangan membubasirkan berkat-berkat Tuhan, dan juga jangan mengelolanya dengan emosional. Ya, saya ingat Pendeta Erastus berkata, kalau kita full dengan talenta, kita full dengan karunia, cuma satu aja nggak bisa mengelola emosi. Ya, apa-apa gampang marah, apa-apa gampang lempar, apa-apa gampang meledak-ledak, saudara. Akhirnya itulah yang menggagalkan kita untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kenapa? Emosional. Bob Sadino pernah mengucapkan kalimat indah, tidak ada kemiskinan di masa tua bagi orang yang rajin pada waktu mudanya. Setiap kita pasti akan masuk di masa tua, cuma pastikan dari sekarang ini, ketika kita muda, kita rajin, masa tua kita nggak akan kita miskin. John Sung mengatakan bahwa kalau Tuhan itu penting, maka pasti ada waktu buat Tuhan. Hal yang kedua, saudara, pada bacaan kita dalam ayat 3, ciri yang kedua orang atau keluarga yang mengasihi Tuhan adalah hidupnya memenuhi panggilan Tuhan. Ada pendeta namanya Pendeta Peter sedang mengajar PA di kelompok komselnya anak saya, dan dia membedakan dua istilah, panggilan dan passion. Kalau passion itu keinginan kuat dari kita, tapi kalau panggilan itu keinginan kuatnya Tuhan, walaupun itu nggak ada di hati kita, tapi Tuhan maunya kayak gitu, saudara. Nah, dalam hal ini keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang mencintai panggilan Tuhan. Jadi bukan hanya passion, tapi panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, saudara? Walaupun mungkin kita nggak terlalu kepengen, tapi Tuhan mau di situ. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ketaatan. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang mencintai panggilan Tuhan. Di negara kita ada beberapa toko furnitur, salah satunya adalah IKEA. Dan pendiri IKEA adalah Ingrid Kamprad. Nah, ini orang Swedia. Dia mengatakan kalau kita mencintai panggilan kita, kita mencintai pekerjaan kita, kita mencintai penempatan kita, maka sepertiga kegagalan kita itu telah lenyap, saudara. Jadi kehidupan kita dikelilingi oleh banyak faktor yang bisa membuat kita gagal. Tapi kalau kita mencintai panggilan kita, mencintai penempatan kita, mencintai tugas kita, maka sepertiga kegagalan itu lenyap, saudara. Wah, jadi lebih enteng, saudara, makin dekat dengan keberhasilan.
Nah, seperti apakah orang yang hidupnya mencintai panggilan Tuhan khusus dalam keluarga? Pada ayat 3, seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi ini adalah istri, saudara. Jadi sebagai istri atau perempuan pada umumnya, mari kita mengakui dengan tulus bahwa istri itu seperti pohon anggur yang ditanam. Jadi kita juga mengakui bahwa di rumah tangga kita ditanam oleh suami kita. Jadi hormati dia. Katakan bahwa saya ini hanya penolong buat suami saya. Jadi saya ada di rumah ini ditanam karena suami saya memilihnya. Dan kalau ditanam, pastikan kalau yang namanya benar, saudara, rumah tangganya pasti berbuah-buah lebat. Pada ayat yang ketiga dikatakan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, ini untuk anak-anak, saudara. Jadi kalau tadi sebagai istri perempuan pada umumnya, dia adalah pohon anggur di dalam rumahnya. Jadi dia mesti mengakui dengan tulus dia ditanam di rumah itu karena suaminya memilih dia. Nah, sekarang sebagai anak yang dididik, kita seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Wow, pohon zaitun dikatakan tunas. Jadi pastikan anak-anak pasti punya masa depan. Jadi di dalam Tuhan dan rumah tangga yang mengasihi Tuhan, pastikan engkau ada masa depan. Bahkan Alkitab menulis yang penuh harapan. Meja makan merupakan lambang persekutuan cinta kasih keluarga. Tapi kalau mejanya sudah bergeser jadi meja belajar, maka anak-anak diajar untuk semakin mengenal Tuhan lewat apa, saudara? Lewat pembacaan kitab suci. Dan kalau mejanya sudah berubah menjadi meja perjamuan, maka saya percaya itu adalah lambang persekutuan antara kita dengan Tuhan. Secara pribadi setiap kita, bahkan sejak anak-anak kita punya mezbah persekutuan pribadi. Dan ini membuat cinta kita semakin bertumbuh ketika kita punya persekutuan pribadi. Jadi bukan hanya komunitas, tapi persekutuan pribadi, saat teduh pribadi. Pada ayat yang keempat, itu untuk suami dan laki-laki pada umumnya. Jadi ada bagian untuk istri, ada bagian buat anak, ada bagian buat suami. Nah, pada ayat yang keempat, yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya rindu diberkati, tapi juga rindu untuk melihat istri dan anak-anaknya diberkati. Jadi suami yang takut akan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Tapi dia juga rindu, bukan hanya dia, tapi istri dan anak-anaknya diberkati. Suami adalah kepala, katanya istri adalah leher. Jadi urapan itu, berkat itu turun dari atas kepala. Ya, katanya juga sama, saudara, busuk ikan dari kepala. Nah, rumah tangga mau ke depan nanti seperti apa tergantung peran suami. Kalau dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, urapan dan berkat akan turun. Suami diberkati, istri, anak-anak diberkati. Itu janji Tuhan. Nah, itu sebabnya mari jadi suami yang merangkap sebagai gembala yang mengayomi. Seperti Tuhan katakan, dia Jehovah Rohi, dia gembala. Sebagai penyedia yang mencukupkan kerja dan kerja untuk apa? Mencukupi keluarga. Dia adalah Jehovah Jireh, penyembuh, memelihara keluarga, melindungi keluarga. Ya, apalagi masa-masa seperti sekarang ini supaya satu keluarga sehat. Ya, makanannya, vitaminnya, yang mengatur untuk jam-jam bisa istirahatnya, berjemur. Wow, ngurusin, open dengan keluarga. Dan sebagai panglima yang melindungi keluarga dari berbagai macam kebutuhan, ya, ada di garis depan keputusan-keputusan penting, ya, seperti Yehova Nisi. Dan pemberi damai sejahtera di masa-masa seperti ini, orang sedang diterah ketakutan. Tapi seorang papa, seorang suami pasti akan berkata, tidak usah takut. Wow, luar biasa. Sebenarnya dia juga mungkin dia takut, tapi dia berdiri di depan, saudara. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Ada urapan Tuhan untuk memimpin, untuk berkorban sekaligus. Dan ini dibutuhkan sebagai seorang kepala keluarga. Saudara, yang terakhir, ciri yang ketiga keluarga yang mengasihi Tuhan pada ayat 5 dan 6 dalam Mazmur 128, yaitu harus jadi saluran berkat. Ya, khususnya dalam rumah tangga antar anggotanya untuk saling membantu. Kita bukan orang lain, nggak ada hitung-hitungan, ya, nggak ada upah, nggak ada gaji. Kenapa? Karena kita satu keluarga, bukan orang lain. Nah, kemudian juga di dalam rumah Tuhan kita mesti ambil bagian untuk saling melayani, saudara.
Bagi tubuh Kristus kita nggak akan pernah lengkap kalau tidak bersatu. Dan setiap kita pasti suatu saat ada yang lebih, pasti juga ada yang kurang, dan kita harus saling melengkapi. Dan dalam rumah bangsa yang besar ini, Indonesia, kita mau ambil bagian untuk berkarya bagi negeri ini. Walaupun sekarang sedang susah, tapi saya percaya kesusahan tidak akan selama-lamanya. Tapi kesusahan juga yang seringkali men-trigger kita untuk lebih kreatif, memunculkan ide-ide cemerlang, dan berkarya. Berikan kontribusi buat negara ini. Bayarlah pajak, bayarlah bea, dan bayarlah apa yang memang harus kita bayar kepada pemerintah. Taatlah. Saudara, saya percaya pandemi dan kesulitan akan berakhir kalau kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Karena kita adalah umat yang mempraktikkan firman Tuhan. Supaya kedapatan rumah tangga kita bahagia, bangsa ini adalah bangsa yang bisa keluar dari keterpurukan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sharing firman Tuhan pada saat ini. Kami sadar waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, tapi kami dengar firman Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada rancangan Tuhan yang baik. Kami mohon biarlah kami mulai dari keluarga, mulai dari diri kami lebih dulu, supaya kami mengasihi keluarga kami. Kami menghargai penempatan Tuhan atas diri kami dimanapun kami berada. Buat hidup kami menghormati Tuhan. Buat hidup kami senantiasa mau melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan dalam kami mengembangkan talenta. Dan buat hidup kami untuk jadi berkat buat banyak orang. Siapapun kami, mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai anak-anak, fungsikan kami Tuhan sesuai dengan kehendak daripada firman-Mu hari ini. Berikan pada kami senantiasa takut akan Tuhan, dan berikan pada kami tuntunan Roh-Mu. Berkati gereja-Mu GBI Raja Wali. Tuhan, mari kami percaya Engkau akan terus bertambahkan dengan bilangan jemaat yang haus dan lapar akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah ada di bagian penghujung, dan kita percaya bahwa semua orang yang beribadah sungguh-sungguh, maka roti dan airnya akan diberkati Tuhan. Sakit penyakit akan dijauhkan daripada kita, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan sanggup membuatnya jadi berhasil. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang turunlah atasmu kasih Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menuntun keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang telah diberkati Tuhan sekali lagi berseru, amin.